Saat wanita ini hendak tidur, seorang pemuda Noong melalui celah di lantai atas. Sekarang dia dapat melihat bos cantik dan bohai di bawah. Kesadarannya sangat tertarik dengan sosok cantik itu. Dia tidak bisa tidak Noong dari waktu ke waktu. Dia sange, benar-benar tenggelam dalam dunia baru ini. Tapi suatu hari saat dia diam-diam menoong lagi, dia ketahuan oleh bos cantik dan bohai itu. Pemuda itu sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi. Tapi tanpa diduga bos cantik itu tidak marah. Sebaliknya, dia berbalik dan memasang tangga lalu memanjatnya. Di antara celah sempit bos cantik dan pemuda itu saling memandang. Kemudian wanita itu menyolokkan jarinya ke pemuda itu. Pria muda itu mengira itu akan menjadi hubungan cinta yang penuh semangat. Bersiaplah untuk hari berikutnya. Kumpulkan keberanian untuk mengaku pada bos cantik itu. Tiba-tiba, ini adalah pesanan bawa pulang baru yang diterima di ponsel. Saat dia masuk dia tidak sengaja menyenggol pantat wanita itu. Karena tubuhnya tidak seimbang. Dalam keadaan panik, dia menjatuhkan vas yang tampak biasa di atas meja. Dengan suara retakan yang tajam, vas antik itu terlempar ke udara. Sang induk semang dan pengantar barang terlihat pucat. Adik laki-laki itu menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak lagi peduli untuk mengaku. Minta maaf sebesar-besarnya dan tawarkan kompensasi. Apa yang harus dibayar untuk menjual ini adalah Yuan Qinghua yang asli. Vas ini bernilai 5 juta. 5 juta. Namun, ketika mendengar besarnya kompensasi yang mencengangkan, hati secara tidak sengaja tenggelam. Pada saat ini sesuatu yang tidak terduga terjadi. Anak laki-laki itu melukai jarinya saat memungut potongan-potongan itu. Darah menetes pada pecahan kuno itu. Tiba-tiba sebuah lampu menyala. Seorang Tao dengan gaya abadi muncul di depannya. Ternyata sebenarnya ada seorang guru Tao yang tersegel di dalam vas ini. Kekuatannya terikat dalam vas. Tapi sekarang dia bisa mendapatkan kembali kebebasannya. Sang Tao melepaskannya sebagai rasa terima kasih kepada adiknya. Memutuskan untuk mengajarinya keterampilan misterius. Seni bela diri ini memungkinkan dia melihat segala sesuatu di dunia. Wawasan ke dalam hati orang-orang. Bahkan lebih kuat. Li, kenapa kamu tidak pergi saja? Bos Nona. Tanda lahir kupu-kupu di punggungmu cantik sekali. Bagaimana kamu tahu aku punya tanda lahir kupu-kupu di punggungku? Ada apa? Kamu diam-diam memperhatikanku. Aku tidak memata-mataimu. Dia hanya melihat sekeliling dan melihatnya. Tunggu, bagaimana aku bisa melihatnya? Mata dewa yang diberikan dewa kepadaku. Benar-benar bisa melihat semuanya. Dapatkan petualangan ini. Adik laki-laki itu sangat gembira sekaligus khawatir. Dia mengerti apa yang akan terjadi pada hidupnya karena ini. Perubahan yang mengejutkan. Namun dilema yang ada saat ini masih belum terselesaikan. Sang induk semang memberitahu anak laki-laki itu dengan cemas. Vas ini awalnya milik wanita tertua dari keluarga Su. Hadiah yang dipilih dengan cermat untuk kakeknya. Sekarang sudah tidak ada apa-apanya lagi. Untuk menebus kerugian ini, mereka harus melakukannya sesegera mungkin dan temukan pengganti yang cocok. Adik laki-laki itu segera mendorong mata surgawinya untuk mengamati sekeliling keluarga. Namun dia menemukan bahwa hampir semua barang antik di toko itu palsu. Tepat saat dia merasa putus asa, matanya tiba-tiba tertuju pada jam kuno di sampingnya. Meski patung kuno ini terlihat biasa saja, tapi itu memancarkan suasana misterius. Hati saudara tergerak, memutuskan untuk menggunakan patung kuno ini sebagai penggantinya. Berikan pada keluarga Su. Dalam ketidakberdayaan dan kekhawatiran sang induk semang, adik laki-lakinya sedang mengendarai keledai listrik kecil. Segera bawa dia ke keluarga Su. Tunggu sebentar. Sepertinya ini belum terlambat. Kakek, ini hadiah yang kusiapkan untukmu. Yuan Qinghua bernilai 5 juta. Tunggu, Nona Su. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Saya tidak sengaja menghancurkan Yuan Qinghua menjadi beberapa bagian. Rusak. Aku sangat bangga. Ya ampun. Jangan, Nona Su. Jangan khawatir. Saya belum selesai berbicara. Kita sudah menyiapkan hadiah ulang tahun baru khusus untuk Anda sebagai kompensasi. Semua orang optimis tentang hal itu.
Datang. 3, 2, 1. Ketika mereka mencapai ujung lembah, ketika menteri muncul di depan Tuan Su, wajah lelaki tua itu langsung berubah muram. Itu adalah jam besar yang dikirim dengan tangan. Ini atmosferik. Harganya berapa? Tahukah Anda siapa yang mengirimkan jam itu? Su Tianyu. Tolong hubungi saya. Apa artinya jika Suli Guo yang dibawa pulang membunyikan bel? Apakah kamu mengutuk kakekmu? Kakek. Aku benar-benar tidak tahu. Seseorang mencampurkan keduanya dan menabur benih. Tarik aku keluar bersama. Hei, tunggu sebentar. Mengapa kamu tidak tahu yang baik dan yang jahat? Saya membuat tambalan khusus untuk Anda. Pelangsingan wajah senilai 100 juta. Kamu masih memperlakukanku seperti ini. Pemimpin. Saya mendengar Anda dengan benar. Katamu jam ini harganya 100 juta. Haha. Oh Ding Peng, kamu bilang kakekmu menjual kembali tulang. Maka aku akan percaya padanya. Mengapa kamu berbohong padaku? Sudah berapa tahun jam ini ada di rumah saya? Kok bisa 100 juta? Saudari Lian, percayalah padaku. Dari yang saya bilang, dia memang bernilai 100 juta. Tidak percaya padamu. Sialan ini bernilai 100 juta. Aku berlutut dan memanggilmu kakek. Haha, apa-apaan ini? Jika kamu memanggil ayah kakek saja. Aku terlihat terlalu tua. Aku sedikit. Hei, kemarilah. Wah, hari ini adalah ulang tahunku yang ke-80. Awalnya saya tidak ingin melihat darah. Anda benar-benar tidak menganggap serius keluarga Su saya. Seseorang datang dan bunuh orang yang tidak mengetahui ketinggian dan ketinggian dunia ini. Buang dia ke kuburan massal bersama dengan semua hal ini. Bisakah kita melakukannya? Bukankah mata surgawi ini adalah tangan Huang Xian yang mencari Tuan Huang? Tuan Huang. Saya telah terlibat dalam bangunan antik selama lebih dari 60 tahun. Saya telah melihat puluhan ribu orang dan harta karun aneh. Besar dan kecil. Itu juga ditetapkan sebagai dinasti suci mata surgawi oleh raja negara tersebut. Anak muda, kamu bilang jam berpadu ini bernilai 100 juta. Saya ingin mencicipinya dengan hati-hati. Kualitasnya sangat bagus. Tuan Wang, Anda pasti miskin dan rendah hati. Hanya omong kosong ini. Apakah itu layak? Bagaimana cara Anda melihat dengan jelas? Haha sia. Anda bilang lonceng ini bernilai 100 juta. Ya, menurut saya ini berpadu. Bahkan tidak bernilai 10 yuan. Haha. Keluar dari sini. Kamu bilang potongan rambut cepak ini mendukungku. Jadi aku percaya padamu. Kami tidak punya keluhan. Mengapa kamu menyakitiku? Saudari Chen, percayalah. Dia benar-benar bernilai 100 juta. Dia salah. Kamu sungguh sia-sia. Menurut pendapat saya ini hanya sampah yang tidak bernilai 10 yuan. Dia masih sialan dengan mayat. Su Tianyu benar-benar mengutuk kakekmu. Seseorang datang seret kedua momok ini keluar dan pukul mereka sampai mati. Chu Hong dan Su Tianyu. Temui ayah menyeberangi sungai lagi. Tidak, saya tidak memilikinya. Hentikan pemborosan. Apa yang ingin kamu lakukan? Suara angin datang. Ayah, apakah kamu menggigitku? Dalam kekuatan hewan, jangan pernah berpikir untuk mengalahkan kesetiaan orang mati itu. Ini adalah kutukan. Itu adalah pembunuhan yang kejam. Jangan menyentuhnya dan kamu akan segera mati. Dua suara bersamaan. Anak baik, jika kamu berani mengetuk untuk ketiga kalinya, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Tiga suara kilat dan guntur. Kamu sudah cukup bahkan jika kamu memecahkan vasnya. Tidak mampu kehilangan uang.
Anda tidak akan mengutuk keluarga Su saya seperti ini, kan? Kalau tidak bagus, akan bertahan selamanya. Itu pertanda dari Master Song. Sesuatu yang sangat menakutkan pasti akan terjadi saat itu. Mengapa segera menurunkannya? Jangan biarkan dia mengetuk lagi. Jangan bergerak. Suara pohon keramat muncul.